Bahasa tubuh seringkali mengungkapkan lebih banyak daripada kata-kata yang diucapkan. Jika Anda pernah berbicara dengan seseorang dan merasa ada sesuatu yang janggal, mungkin naluri Anda menangkap sesuatu yang tidak terlihat. Memahami isyarat nonverbal ini bisa menjadi kunci penting, terutama saat mencoba menilai kejujuran seseorang. Ini bukan tentang mencurigai setiap orang, melainkan tentang mengenali pola perilaku manusia secara lebih baik. Perlu diingat, membaca bahasa tubuh bukanlah ilmu pasti, karena setiap individu memiliki kebiasaan yang berbeda. Namun, psikologi memberikan beberapa petunjuk umum yang dapat membantu Anda memahami komunikasi nonverbal dengan lebih baik. Tujuan dari informasi ini bukan untuk menuduh atau menciptakan ketidakpercayaan, melainkan untuk meningkatkan kesadaran dalam berkomunikasi agar Anda lebih waspada. Sebelum kita mulai, tuliskan di kolom komentar dari daerah mana Anda menonton video ini. Jika ada pertanyaan, jangan ragu untuk memberitahu saya. Sebisa mungkin saya akan menjawab semua pertanyaan dari Anda. Untuk mendukung channel ini dalam misi membantu banyak orang dengan memberikan informasi penting dan bermanfaat, silakan tekan tombol subscribe, like, dan bagikan ke media sosial Anda lainnya. Inilah 6 tanda menurut psikologi yang menunjukkan bahwa seseorang sedang berbohong kepada Anda. Yang pertama, kontak mata yang tidak konsisten. Ketidakstabilan kontak mata bisa menjadi petunjuk bahwa seseorang mungkin tidak sepenuhnya jujur. Jika mereka menghindari tatapan Anda atau justru menatap terlalu intens, ini bisa menjadi indikasi bahwa ada sesuatu yang disembunyikan. Namun, penting untuk tidak langsung berasumsi. Setiap orang memiliki tingkat kenyamanan yang berbeda dalam hal kontak mata. Beberapa orang cenderung menghindarinya secara alami, sementara yang lainnya justru mempertahankan tatapan yang kuat. Oleh karena itu, isyarat ini sebaiknya tidak digunakan sebagai satu-satunya acuan, melainkan dianalisis bersama dengan perilaku lainnya. Memahami tanda-tanda ini bukan berarti Anda harus menjadi detektif atau mencari kesalahan orang lain. Sebaliknya, ini adalah cara untuk lebih peka terhadap komunikasi nonverbal dan meningkatkan keterampilan berinteraksi dengan orang lain. Yang terpenting, selalu hadapi isyarat ini dengan empati dan pemahaman, bukan dengan kecurigaan. Yang kedua, bibir tampak kering. Saat seseorang berbohong, sistem saraf otonomnya secara otomatis merespons stres yang dia alami. Salah satu dampaknya adalah perubahan dalam produksi cairan tubuh, termasuk keringat dan air liur. Kondisi ini dapat menyebabkan mulut dan bibir menjadi kering karena tubuh mengalami sedikit dehidrasi akibat peningkatan aktivitas saraf simpatik. Akibatnya, orang yang berbohong mungkin menunjukkan tanda-tanda seperti bibir yang tampak pecah-pecah, sering membasahi bibir dengan lidah, atau menggigit bibir secara tidak sadar. Selain itu, mereka juga cenderung lebih sering menelan ludah sebagai respon alami terhadap mulut yang terasa kering. Namun, tanda-tanda ini tidak selalu menunjukkan kebohongan, karena faktor lain seperti gugup, cemas, atau bahkan kondisi kesehatan tertentu juga dapat menyebabkan gejala serupa. Anda perlu mengamati pola perilaku lainnya agar dapat memahami komunikasi nonverbal secara akurat. Yang ketiga adalah gelisah dan tidak tenang. Perasaan gelisah atau tanda-tanda kegelisahan seringkali menjadi indikasi bahwa seseorang sedang menahan sesuatu atau merasa tidak nyaman. Ketika seseorang berbohong, mereka mungkin tanpa sadar menunjukkan perilaku seperti mengetukkan kaki, mengetukkan jari di meja, atau terus-menerus menggeser posisi duduk. Ini adalah respon alami tubuh dalam menghadapi stres akibat menyembunyikan sesuatu. Namun, sekali lagi saya harus mengingatkan, penting untuk memahami bahwa kegelisahan bukanlah tanda pasti dari ketidakjujuran. Banyak faktor lain yang dapat menyebabkan seseorang tanpa gelisah, seperti rasa gugup saat berbicara, atau bahkan ketidaknyamanan karena duduk terlalu lama. Oleh karena itu, ketika mengamati tanda-tanda ini, jangan langsung berasumsi bahwa seseorang sedang berbohong. Sebaliknya, pertimbangkan konteks situasi dan perhatikan apakah ada isyarat nonverbal lainnya yang mendukung dugaan tersebut. Memahami komunikasi nonverbal secara menyeluruh akan membantu menilai kejujuran seseorang dengan lebih akurat. Yang keempat adalah berbicara secara jauh.
Dalam percakapan, bahasa tubuh seringkali mengungkapkan lebih daripada kata-kata yang diucapkan. Salah satu isyarat yang bisa diperhatikan adalah arah kaki seseorang. Jika kaki mereka mengarah menjauh dari Anda, ini bisa menjadi tanda bahwa mereka merasa tidak nyaman atau ingin menghindari situasi tersebut. Seolah-olah tubuh mereka secara naluriah bersiap untuk pergi dan menyudahi percakapan. Namun, penting untuk tidak langsung menganggap ini sebagai tanda kebohongan. Ada banyak alasan mengapa seseorang mungkin menunjukkan gerakan ini, seperti rasa gugup, ketidaksabaran, atau bahkan sekedar terburu-buru. Tidak semua orang yang terlihat canggung sedang menyembunyikan sesuatu. Alih-alih langsung mengambil kesimpulan, gunakan pemahaman ini untuk membangun komunikasi yang lebih baik. Jika Anda melihat tanda-tanda ketidaknyamanan seseorang, cobalah menciptakan suasana yang lebih santai. Hal ini bisa membantu percakapan berjalan lebih alami dan membangun kepercayaan yang lebih dalam. Yang kelima adalah perubahan nada suara. Salah satu petunjuk halus yang dapat mengungkap ketidakjujuran adalah perubahan nada suara. Ketika seseorang berbohong, nada suaranya mungkin tiba-tiba menjadi lebih tinggi atau lebih rendah dari biasanya. Perubahan ini seringkali terjadi tanpa disadari sebagai respon terhadap stres atau kecemasan yang muncul saat mereka menyembunyikan sesuatu. Stres yang disebabkan oleh kebohongan dapat mempengaruhi vitas suara, menyebabkan suara terdengar lebih tegang, bergetar, atau bahkan lebih lambat dari biasanya. Selain itu, seseorang mungkin juga berbicara lebih cepat atau tersendat-sendat karena mereka mencoba merangkai kata-kata dengan hati-hati. Namun, perubahan nada suara tidak selalu berarti seseorang sedang berbohong. Bisa jadi mereka hanya gugup, cemas, atau merasa tertekan dalam situasi tertentu. Dan yang terakhir adalah gunakan intuisi. Selain mengenali tanda-tanda kebohongan, penting juga untuk mempercayai intuisi yang Anda miliki. Intuisi adalah alat alami yang dapat membantu Anda menilai situasi secara lebih mendalam. Bukan hanya bergantung pada ciri-ciri seperti kontak mata yang tidak konsisten, bibir tampak kering, kegelisahan, atau perubahan nada suara. Menariknya, semakin sering Anda fokus pada mencari tanda-tanda kebohongan, semakin sulit untuk membedakan apakah seseorang benar-benar berbohong atau tidak. Untuk itu, lakukan dengan tenang dan santai saja. Ketahuilah bahwa beberapa orang yang sudah terbiasa berbohong mungkin mampu mengontrol ekspresi wajah, bahasa tubuh, dan nada suara mereka dengan baik. Oleh karena itu, tanda-tanda yang telah disebutkan bukanlah aturan pasti. Tidak ada satupun isyarat yang bisa secara mutlak menentukan apakah seseorang bersikap jujur atau tidak. Semua isyarat ini harus dipertimbangkan dengan konteks yang lebih luas, termasuk pola komunikasi, situasi percakapan, dan yang paling penting adalah mencari fakta kebenarannya. Selalu gunakan pemahaman ini dengan empati dan pengertian agar interaksi yang tercipta lebih terbuka dan penuh kejujuran. Demikian dari saya, Teddy Wong MSI, motivasi, solusi, dan inspirasi.